Oke, pertama adalah pengenalan kepada Mendeley. Jadi Mendeley ini adalah suatu software yang mereknya atau perusahaannya adalah Mendeley. Kemudian nama softwarenya disebut Mendeley Reference Manager. Kemudian Mendeley ini sekarang sudah bergabung dengan Elsevier, di mana Elsevier adalah suatu jurnal yang cukup tua dan ternama. Nah, untuk menggunakan seluruh fasilitas Mendeley ini kita harus membuat user account nanti. Nah, user account-nya itu dibuat terserah mau dibuat di Mendeley atau di Elsevier, nanti akan otomatis akan hanya berlaku satu account saja. Bisa digunakan untuk semua yang ada di dalam Elsevier. Jadi Mendeley ini terdiri dari 3 bagian utama, yang nanti akan ada modulnya yang harus diinstal terpisah. Yang pertama adalah Mendeley Reference Manager, atau yang versi lama disebut Mendeley Desktop Manager. Jadi Mendeley Reference Manager itu diinstal di dalam desktop kita, di dalam laptop kita. Selain itu, Mendeley juga menyediakan yang versi online-nya. Jadi library yang sama itu akan sinkron dengan yang ada di website. Nah, yang kedua adalah untuk keperluan citasi. Di sini nanti berupa add-on yang akan terinstal di dalam Microsoft Word. Jadi nanti pada saat install perlu diperhatikan akan diminta user account-nya Microsoft. Nah, kemudian yang ketiga adalah web importer. Nah, web importer ini pada saat kita buka satu web, kita bisa menjalankan add-on-nya web browser Mendeley, web browser kita terlebih dahulu kita install add-on yang dari Mendeley, yaitu web importer tersebut. Nah, dengan web importer tersebut, website yang sedang kita buka itu oleh Mendeley akan dibuatkan list-nya mana-mana saja yang bisa diambil sebagai referensi. Jadi Mendeley nanti membantu menyusun, mengetik, dan segala macam. Jadi tidak lagi manual. Bahkan kalau web importer tersebut sampai diakses kapanpun, itu kapan tanggal berapa itu dibuatkan oleh Mendeley. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan direspon. Belum, Pak. Belum ya, lanjut, masih gampang ya. Jadi ini 3 bagian tadi, nanti ini kan kita berikan ya ke semua peserta, nanti bisa dibaca ulang. Ini mengulang yang slide sebelumnya. Nah, kita masuk ke bagian instalasi sekarang. Nah, untuk bagian kedua ini saya lanjutkan dulu ya sebelum kita demokan. Jadi instalasi nanti kita buka mendeley.com. Jadi silakan sambil mencoba boleh. Nah, kemudian di situ kalau sudah punya usernya maka sign in, kalau belum punya berarti create account. Kemudian nanti akan ditawarkan, akan ada 3 produk, nanti lokasinya saya tunjukkan. Nah, di sini kita bisa tekan tombol download. Ada yang untuk Windows, ada yang untuk Macintosh, ada juga untuk Linux. Untuk Macintosh ada versi yang lama mungkin ya, nggak disupport, tapi di situ nanti ada dijelaskan. Nah, selanjutnya untuk citasi yang di dalam Microsoft Word, ini kita menginstal add-in, jadi nanti ada modulnya juga. Kemudian yang web importer, ini nanti berupa add-on yang muncul di web browser kita. Jadi di sini beberapa browser disupport ya, Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Nah, Edge itu pada dasarnya dibangun dari Chrome. Jadi apa yang bisa jalan di Chrome, mestinya Edge tidak akan berbeda jauh. Oke, untuk instalasi saya akan menuju demo. Sudah siap semua? Siap, Pak. Siap, Pak.
Siap, Pak. Oke, saya tukar share-nya, pindah. Oh, ini ke sini aja ya, ke website. Jadi silakan masuk ke mendeley.com. Oke, nah tadi tampilannya kan yang hitam itu sesuai dengan materi ya, tapi tiba-tiba dia berubah ke putih ini. Ini karena saya sudah login, maka saya akan log out dulu untuk menyamakan ya. Nah, setelah sign out, ini sama persis dengan yang di materi. Jadi di atas nanti ada sign in, ada create account. Nah, di antara peserta apakah sudah punya usernya atau belum semua? Belum, Pak. Kalau belum, silakan kita create account ya. Jadi disiapkan, dipikirkan dulu email apa yang mau dipakai. Jadi di sini kita create account. Ya, dia akan muncul Elsevier karena semua akunnya akan diminit di bawah bendera Elsevier dalam satu single sign on. Nah, silakan dibuat. Nah, kebetulan saya sudah buat ya. Saya pakai email kampus ya karena saya dosen permanen di Budi Luhur, jadi saya beranggapan untuk tempat saya melakukan penelitian, membuat karya ilmiah, paper, dan sebagainya, saya akan seluruhnya saya menggunakan email yang sama. Silakan dicoba dan diinformasikan kalau sudah selesai. Sebentar ya, ini harusnya tadi kan menunya register. Sepertinya saya salah tekan. Ya, ini harusnya create account. Oh, tetap diarahkan ke sana ya. Itu Jadi Pak, create free account kayaknya. yang saya tekan sudah benar. Mungkin ini different account kali ya. Jadi Mendeley ini ada cookies-nya. Sekali saya sudah register, dia itu selalu begitu. Kadang setelah berhari-hari, berminggu-minggu, saya tetap otomatis masih login gitu. Tapi nggak masalah bagi peserta. Bagaimana, ada kendala nggak untuk register? Yang ini sama saja sih Iya, Pak. mestinya. Tuh kan sama aja. Oh iya. karena sudah pernah register. Oke, silakan dicoba. Sudah berhasil? Kalau sudah berhasil, tolong diinfo. Jadi kita lanjut. Sudah Pak, udah masuk Mendeley-nya. Sudah, Pak, Ya, sudah. udah bisa login. Nah, ini saya juga login ya. Kalau sudah login, saya ikut login sekarang. Nah, ini tampilan Mendeley setelah login seperti ini. Jadi, di sini ada library, di menu atas ini ada library. Nah, library ini akan sama tampilannya dengan Mendeley Reference Manager yang bisa diinstal di laptop atau di komputer. Jadi, kalau saya ke library ini, karena saya sudah login, maka akan muncul library yang pernah saya maintain sebelumnya. Jadi, nah ini, dan ini semua paper-paper yang pernah saya masukkan ke dalam library saya.
Oke, ini sementara kita ini dulu, skip dulu ya. Nanti kita kembali lagi. Karena kita akan melanjutkan dengan instalasi dulu. Jadi instalasinya kita tuntaskan dulu. Oke, setelah itu kita ke bawah di sini. Di sini kan ada download ya, bawah kanan. Nah, itu silakan di-download tiga-tiganya itu, dan nanti setelah di-download langsung diinstal saja. Silakan dicoba. Jadi kalau reference manager, ini akan menginstal nanti interface-nya yang seperti tampak di sini. Jadi ini silakan di-download. Nah, reference manager-nya adalah versi yang terbaru. Dan di sebelah kanan, di setengah bawah ini mouse saya kelihatan ya, mouse. Kelihatan, Pak. Nah, ini dia masih sediakan yang versi lama. Mendeley desktop is still available, tapi hanya sampai September. Nah, ini kalau mau menginstal yang versi lama, nanti saya tampilkan yang versi lama juga. Kebetulan saya install juga. Tapi untuk peserta pelatihan ini saya menganjurkan hanya menginstal yang baru saja, Mendeley Reference Manager. Karena yang lama itu sampai September aja nanti nggak disupport lagi. Nah, nggak disupport itu artinya tidak bisa install lagi. Nah, terlepas masih dipakai, menurut saya sih biasanya bisa, tapi nggak akan bisa diupdate lagi. Oke, bagaimana feedback-nya? Tolong kasih feedback ke saya. Sudah berhasil nggak install? Jadi ini di-download saja, nanti dia akan save as atau run langsung. Nah, ini Kak, disesuaikan dengan OS-nya. Oh ya, apakah ada pengguna selain Windows? Nggak ada ya berarti, Windows semua ya? Nah, kalau Windows ini tinggal diklik aja download Mendeley Desktop for Windows. Jadi walaupun ini Mendeley Desktop, ini apa tadi saya belum kembali ke yang, oh ya, yang ini harusnya ya. Itu tadi yang versi lama. Jadi dari sini kita download. Nah, ini kita bisa save as atau open. Kalau open langsung di run. Jadi nggak masalah kalau save as itu filenya hanya kecil saja, pada saat diinstal nanti dia juga sambil mendownload dari Mendeley-nya. Jadi kalau kita tidak, ya bagi saya sih open aja langsung, karena nanti kalau versi terbaru ini akan ganti-ganti lagi nih, file yang akan di save itu. Jadi ini saya lakukan open. Jadi dia download di temporary dan langsung jalan. Nah, di sini ya seperti instalasi software pada umumnya, mau dipakai oleh all user atau hanya untuk saya sendiri. Nah, kemudian install. Yes. Ada yang sudah selesai? Nah, ini finish ya. Nah, kalau sudah selesai nanti di desktop kita akan muncul icon Mendeley Reference Manager, dan ini langsung dia bukakan untuk kita. Jadi walaupun saya sudah install, saya nggak khawatir install berkali-kali karena dia selalu sinkron mengacu kepada akun kita. Ini user akun kita, dan di sini ada panah synchronize. Nah, synchronize ini cukup aktif ya. Kita bisa dengan sengaja mensinkron, tetapi fungsi itu hampir saya tidak gunakan karena setiap kali saya melakukan perubahan, dia otomatis mensinkronkan sendiri. Jadi ini contoh ya, saya satu paper ini misalnya saya mau pindahkan, saya pindahkan ke koleksi saya, ini demo saya buat untuk pelatihan hari ini. Nah, kita lihat tombol synchronize-nya kan langsung aktif. Jadi untuk versi yang terbaru seperti itu bedanya. Tapi kalau yang desktop manager yang versi lama, kalau kita tidak sinkron, dia tidak akan sinkron.
Oh ya, sebentar. Yang tampilan share saya apa ya? Yang kelihatan di sana. Masih yang ini ya. Tadi hasilnya itu ini, saya lupa pindah share. Nah, hasilnya seperti ini kalau sudah diinstal. Jadi tombol sinkron ini yang di atas ini ya. Oke, apa ada yang belum? Pak, untuk sampai ke tampilan ini, Hmm. tadi sesudah di-install, kemana lagi, Pak? Oh ya, bisa langsung terbuka semestinya kalau selesai diinstal. Kalau tidak terbuka, kita cari di desktop komputer kita. Di situ ada ikonnya Mendeley apa tidak? Mendeley Reference Manager. Jadi kalau saya share desktop saya seperti ini. Nah ini, di sini, ini yang baru diinstal tadi ini, Mendeley Reference Manager, ini yang versi terbaru. Ini sejak tahun, ini baru ini, tahun 2022. Kalau yang sebelumnya ini, desktop. Gimana Bu, udah ketemu? Sudah, Pak, tapi ini muncul Elsevier lagi, diisi aja emailnya lagi. Oh, diminta login ya? Iya. Iya, login lagi. Jadi kalau punya saya sign out, biar sama ya. Soalnya tadi waktu diinstal dalam kondisi login, jadi dia otomatis. Nah, ini pada saat membuka pertama kali, atau setelah kita lakukan sign out, kita akan diminta sign in terlebih dahulu supaya bisa menggunakan library kita. Nah, ini ada tanda stay sign in ya. Jadi default-nya dari Mendeley itu stay sign in. Jadi diharapkan kalau kita tidak biasanya kalau kita punya laptop itu kan kita tidak shutdown ya, kita hanya hibernate. Nah, itu biasanya stay sign in, stay sign in. Yang lain apa sudah semua? Sudah, Pak. Bisa dilanjut ke yang web importer sama citation? Atau itu Bisa, juga Pak. sudah? Hah? Jadi kalau sudah diinstal, kalau sudah terinstall, itu kita bisa menginstalnya lewat reference manager yang baru diinstal, itu di bagian tools, itu juga bisa. Jadi kita menuju ke menu atas, tools. Nah, ini ada web importer sama site to Microsoft Word. Jadi bisa installnya dari situ. Atau kembali lagi ke websitenya Mendeley yang tadi, yang ada tiga modul yang bisa di-download tadi, bisa di-download dari sana juga. Oke, saya demokan juga ya, saya download lagi Mendeley Web Importer dulu.
Ya tidak harus urut ya, terserah. Kalau mau yang mana dulu terserah. Nah, di sini karena kita menggunakan Microsoft Edge, maka dia ngambilnya dari kayak apa Google Store-nya seperti itu ya. Jadi ini karena sudah ada, jadi saya nggak bisa install lagi. Tapi kalau mau didemokan remove ya juga nggak apa-apa. Nah, saya remove dulu, nanti saya install ulang. Wah, jadinya ditanya macam-macam. Tapi mungkin saya abaikan aja. Saya kembali lagi ke tool install. Nah, ini kan artinya kalau di sini get berarti saya belum terinstall. Jadi untuk add-on dan add-in, add-on yang ada di web browser dan add-in yang ada di Microsoft Word, itu nanti kalau hilang jangan kaget. Karena pada saat Microsoft Edge kita diupdate, atau Windows kita diupdate, atau Microsoft Office kita diupdate, itu kita harus install ulang add-on dan add-in ini. Kalau yang Reference Manager tidak. Kalau Reference Manager dia berdiri sendiri. Kita tidak perlu. Jadi kalau satu saat kita mengetik Microsoft Word, tiba-tiba loh kok nggak muncul lagi ya menu Mendeley-nya. Nah, itu berarti harus install ulang. Nah, ini sudah terinstall, dia akan muncul di atas ini ya. Sebentar, sharing-nya. Saya harus pindah ke sharing-nya Microsoft browser saya. Kelihatan ini ya, browser saya, web browser saya. Kelihatan, Pak. Nah, ini di atas ini ada add-on-nya Mendeley. Sebentar, ini ketutup zoom-nya. Gimana menggeser? Belum muncul di sini. Harusnya muncul. Nah, di sini. Jadi kalau nggak muncul, karena ini terhidden, ya, hide. Nah, ini tinggal ini ditampilkan untuk meyakinkan kita bahwa sudah terinstall. Karena ini perlu juga, nanti pada saat kita mau import suatu web, kita harus klik tombol ini. Jadi ini harus di view aja, jangan di hidden. Oke, sampai sini semuanya lancar untuk web importer? Ada yang masih kendala? Hah? Masih kendala ada? Yang kendala silakan sambil saya tunggu atau perlu bantuan. Ada nggak yang belum? Udah ya? Udah, Pak. Oke ya, udah ya, lanjut ya. Jadi kita kembali lagi ke webnya Mendeley untuk tempat download tadi, atau kita lewat sini tool, kita coba yang add-in di dalam Microsoft Word. Nah, yang add-in ini biasanya diminta login-nya akun Microsoft. Ini sepertinya juga terhapus juga ya. Jadi saya harus get in lagi. Jadi dia kebuka semacam App Store-nya Microsoft Edge. Nah, ini sepertinya sudah terinstall. Jadi begitu membuka Microsoft Word, nanti akan muncul menu reference. Jadi di menu Microsoft Word reference, terus sebelah kanan Mendeley Site Citation ya. Jadi untuk yang versi baru, ini yang di tengah ini nggak kepakai. Yang insert citation sama open Mendeley ini nanti sama insert bibliografi di sini itu tidak bisa, tidak sinkron dengan reference manager yang terbaru.
Jadi dia buatkan menu di sini, di kanan. Nanti segala sesuatu itu kita melalui yang menu di kanan ini, icon. Oke, silakan. Apa ada yang sudah berhasil muncul ini? Maaf Pak, tadi ke tools langsung ke install Mendeley ini Pak, Microsoft. Ya, yang ada Word, Microsoft Word-nya itu. Saya ulang ya, coba diperhatikan. Ini ke Mendeley Reference Manager, terus ke menu tools. Nah, di menu tool ini kan ada dua ini. Yang web important tadi kan sudah ya, yang add-on di dalam browser. Nah, yang kedua ini add-in yang di dalam Microsoft Word. Nah, ini yang tengah ini. Tapi saya suruh install ini Pak, Mendeley. Nah, disuruh install Mendeley apa? Yang ada Word-nya di app search. Ya ini, bener kan? Ini. Masuk Microsoft App Search. Akun Sebentar, kerja, sebentar. Saya share-nya sekolah, pindah. atau Microsoft. Ke sini bukan? Ke sini. Atau mungkin Kak Abi mau share Iya screen? Pak, itu Pak. Silakan. Ya ini benar. Kalau ini benar, ini di Get It Now aja. Iya ke situ Pak. Ya, ini kan gratis ya dia, free. Ya semoga Iya, Pak. Mendeley ngasih free terus ya. Karena untuk saat ini sih Mendeley hanya berbayar kalau institusi ya, pengguna institusi. Kalau perorangan sih gratis. Baik Pak, sudah. Terima kasih. Berhasil, udah dicek di Microsoft Word-nya muncul nggak di reference terus sebelah kanan. Saya harus buat akun Microsoft-nya dulu Pak. Saya belum ada akun di Microsoft. Laptopnya waktu login tidak disinkronkan dengan akun Microsoft ya? Iya Pak, belum disinkronkan. Jadi bisa gini, bisa akun Microsoft itu bisa Hotmail, bisa MSN ya. Jadi banyak sih akunnya, banyak yang satu grup dengan Microsoft account. Jadi Microsoft itu proteksi di situ. Jadi ya kebijakan Microsoft seperti itu. Memang beberapa user agak bingung di situ ya. Tapi untuk laptop yang baru itu diarahkan misalnya Windows 10 ya, itu diarahkan kita pada saat login ini menggunakan login laptop ya, pada saat pertama hidup, OS-nya hidup itu, OS Microsoft-nya hidup, itu diarahkan loginnya ke Microsoft account. Jadi pada saat kita ganti-ganti laptop, itu profil kita itu bisa sama. Salah satu manfaatnya itu. Nah, manfaat yang bagi Microsoft sih, dia ya biasanya memantau pembajakan, biasanya gitu. Jadi yang lain sudah ada yang berhasil, ini akunnya. Saya tunggu ya. Jadi sampai muncul ini, karena ini yang sangat penting ini untuk penulisan paper karya ilmiah, untuk citasi dan pembuatan daftar pustaka.
Yang sudah berhasil siapa? Ada? Halo, tes. Pak tanya, Ya, silakan. ini pas mau apa yang untuk Word-nya ada cookies-nya juga ya Pak? Apa? Cookie? Iya. Ya, kalau itu dari Mendeley di-accept aja, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Biasanya itu saya diminta accept cookie itu di websitenya Mendeley, di website mendeley.com itu, di Elsevier itu. Ini tadi saya yang Mendeley web importernya udah. Ya. Ini yang Mendeley site for MS Word-nya. Ya. Bentar. Harus diminta login dengan akun Microsoft ya? Iya. Nggak punya ya, Bu? Sebentar Pak, lagi coba di ini dulu. Ya, coba diingat-ingat apa akun Microsoft-nya apa. Ini Microsoft Account itu yang menawarkan OneDrive itu juga, Bu. Jadi kalau Ibu punya OneDrive, itu loginnya mestinya bisa dipakai itu sama. Nah, ini pakai nomor handphone juga bisa. Nah, ini pakai email outlook.co.id bisa, hotmail.com bisa. Itu kalau pakai email. Kalau mau pakai nomor handphone juga bisa. Jadi create account-nya pakai nomor handphone. Nanti diverifikasi, dikirimin SMS ke nomor handphone. Yang sudah berhasil ada? Maaf Pak, ini saya udah tampilannya Mendeley site, terus get started with the add-in open in Word gitu ya? Iya, Oke, berarti ini diklik aja open in Word-nya ya? ya betul. Nanti muncul di menu reference, di dalam Word-nya, di dalam menu reference, ini Bu, menu reference, terus samping kanan ada ikon besar Mendeley site. Ya, dia langsung masuk ke Word-nya. Ya, nah, kalau seperti itu udah berhasil itu. Oh gitu ya, oke. Jadi nanti kalau yang akun yang sebelah ikon yang sebelah kanan ini hilang, Bu, itu harus install ulang ya. Oh gitu. Jadi karena ada update Office, update Microsoft, ini bisa hilang, jadi harus diinstal ulang.
Jadi nanti kalau ini hilang nggak usah kaget, ya install ulang aja seperti tadi. Bahkan Mendeley Reference Manager ini library saya juga pernah hilang semuanya. Saya kagetnya minta ampun tuh. Karena kan sudah sedang dipakai untuk ngetik paper, ya kan? Tapi ya ternyata saya klik tombol sinkronisasi, jadi itu penyebabnya internetnya nggak stabil. Oh gitu. Jadi setelah saya tekan sinkronisasi, keluar kembali asal semua. Itu aja sih. Pak ini nanti Pak ini saya tampilan di Word sudah reference paling kanan ada Mendeley site-nya ya. Ya, seperti Oke. ya. Oke, yang lain bagaimana? Tadi ada yang sambil kerja satu ya. Apa tahu Mbak Sari tadi. Nanti mau nonton rekamannya katanya. Yang lain bagaimana? Tolong dikasih feedback ke saya. Bisa kok, Pak. Sudah, oke. Ya, oke, Pak. Jadi memang kendala terbesar pada saat install add-in di Microsoft Word ya, itu seringkali problemnya akun kita di Microsoft. Jadi akun itu memang agak memusingkan itu. Saya juga sempat itu yang namanya Microsoft Teams yang buat seperti Zoom itu, saya pernah gagal terus tuh. Ya akhirnya beberapa seminar kalau mengadakan dengan Microsoft Teams ya saya nggak ikut. Kecuali dia bisa buka web base. Kalau dipilih web base biasanya lancar. Tapi kalau harus install masalah. Oke, kalau sudah terinstall semua, saya kembali ke ini ya, kembali ke materi karena berarti untuk bagian itu tadi udah beres. Kita kembali ke materi PDF. Nah, untuk bagian berikutnya kita fokus di dalam reference library, yaitu Mendeley Reference Manager. Jadi ini tampilannya. Nah, silakan dibuka. Jadi tampilan ini bisa dibuka via web. Yang tadi menu di samping akun nama kita ada tulisan library kalau di website. Itu tampilannya seperti ini. Akan sama persis dengan yang ada di reference manager yang diinstal di komputer. Nah, ini cara membuat library. Cara membuat library itu bisa nanti library yang sudah terbentuk seperti ini ya penampilannya. Jadi kalau kita klik satu library, yaitu ini diklik yang di tengah-tengah ini ya, warnanya agak gelap itu, Witek P, Liu Y itu. Nah kalau kita highlight di situ akan kebuka di sebelah kanannya detailnya. Jadi penampilannya nanti seperti itu. Nah kemudian sumbernya bisa dari mana aja dan dari bermacam jenis browser. Nah, ini yang tadi tombol sinkronisasi yang sudah saya jelaskan. Ada di sebelah kanan, atas. Nah, kemudian ini cara menambahkan referensi. Jadi, cara menambahkan referensi itu tadi ada add collection, kita bisa pilih dari file atau dari PDF atau dari file yang file citation ya. Jadi, file itu sudah di-save, isinya itu citation. Nah, nanti kita tunjukkan. Jadi ini add new dari komputer atau di entry manual atau import library. Nah, import library ini format yang didukung oleh Mendeley itu .bib, .xml, dan .ris. Yang banyak digunakan itu .ris dan yang paling atas itu .bib. Nah, bib itu biasanya kalau kita kan dia bib text ya. Itu biasanya kalau kita ngetiknya pakai LaTeX gitu ya. Kan ini kalau Mendeley ini lebih ramah ke Microsoft Word. Kemudian kalau ketik manual tuh bisa, ya jadi manual sekali itu bisa, jadi diketik judulnya, diketik pengarangnya, diketik tahunnya bisa, atau kita ketik doi-nya, ISSN-nya itu juga bisa. Kalau paper itu harusnya doi-nya. Doi itu adalah Digital Object Identifier ya. Kalau ISSN itu kan mengarah ke jurnalnya. Jadi
International Standard Serial Number. Jadi tidak mengarah ke papernya. Kalau satu jurnal isinya kan banyak paper. Jadi yang lebih tepat itu doi, karena doi itu spesifik ke satu paper, satu doi. Kalau ISSN itu satu jurnal atau satu majalah, itu nomornya sama terus, walaupun dia terbit secara reguler. Bisa tiap bulan, bisa tiap tahun. Oke, kemudian lanjut lagi. Jadi di sini ini mestinya ada demonya ya, kalau press play. Tapi nanti demonya saya yang demokan aja. Jadi itu adding reference manually using identifier. Jadi ini masukkan, biasanya yang dimasukkan doi-nya. Terus ini web importer, kalau kita buka satu web, nah tentunya kalau yang dibuka itu webnya memang isinya jurnal, Mendeley-nya akan bisa menangkap banyak sekali paper. Nah nanti kita tinggal pilih-pilih, add, langsung otomatis nambah ke library kita. Tapi kalau misalnya itu kompas.com, ya nanti akan ketangkapnya ya hanya satu berita yang kita lihat aja. Nah ini kita harus pencet dulu menu add-on-nya ini di atas, yang gambarnya Mendeley, nah nanti akan muncul kotak di kanan ini. Nah terus itu nanti untuk add, sebelum kita add kita bisa edit, nah kita juga bisa edit setelah kita add, gitu ya, jadi nggak khawatir. Terus pada saat kita buka paper bisa ada muncul add to Mendeley. Jadi ini kalau bacanya di enhanced reader ini bacanya di situsnya Mendeley. Jadi ini untuk menghindari duplikasi. Ya nanti saya demokan juga. Jadi kalau sudah terrecord di situ, kita cuma mau nambah filenya aja, filenya jangan di drag and drop. Kalau di drag and drop nanti akan dia meng-create library baru. Jadi nanti library yang ada di sebelah kan di highlight, sebelah kanan akan kebuka. Jadi kita bisa menambahkan filenya di situ. Terus ya library yang kita punya itu kita bisa ekspor. Jadi kita export all itu, ini seperti kita membackup ya. Jadi kita membackup dalam satu file isinya banyak record. Terus kalau yang satu persatu kita lewat menu yang di bawah. Jadi yang kita select, kita bisa ekspor. Oke, sampai di sini tadi ada pertanyaan? Ini sebelum demo ini saya lanjutkan dulu ya, karena ini masih topiknya masih organize bagiannya, jadi ini lanjutannya. Jadi penampilan di Reference Manager dan sebelah kiri itu ada All Reference. All Reference itu adalah semua yang kita add akan muncul di situ. Kemudian yang di bawahnya dia klasifikasikan, misalnya yang 30 hari terakhir ditambahkan, kemudian 30 hari terakhir dibuka, gitu ya. Kemudian yang ada yang ditandain favorit bintangnya ini diaktifkan. Terus yang ini yang gambar buku ini publikasi Anda. Nah, publikasi ini masih sebatas yang ada di Scopus ya. Jadi kalau nanti punya saya kosong karena saya belum ada terbitan di Scopus. Kalau sudah ada nanti akan muncul di sini. Nah, terus yang paling bawah ini yang sudah di-delete. Jadi dia bisa undelete. Jadi dia itu seperti kita di Microsoft OS itu kalau kita habis delete file, dia akan masuk di trash ini. Jadi sebelum trash-nya ini kita kosongkan, kita bisa restore atau kita kembalikan lagi. Nah terus di bawahnya ini ada, nah ini tadi cara memberikan bintang ya, terus ini yang sudah dibaca atau enggak. Nah sebelah kanan ini ada tandanya sudah ada filenya atau belum. Terus juga bisa diurutkan, terus kita bisa search juga, kita bisa cari. Nah ini collection. Collection itu biasanya kita grouping sendiri. Kita seperti bikin folder-folder. Jadi mungkin berdasarkan penelitian, jenis penelitian, atau berdasarkan jurnal, silakan. Atau berdasarkan judul juga bisa. Nah ini tadi kalau sudah di highlight sebelah kanan ini kita bisa
tambahkan detailnya. Kalau sudah ada filenya, di sini akan tertulis akan ada read, berarti kita bisa baca karena filenya sudah dimasukkan. Kalau belum dimasukkan, tidak bisa dibaca. Untuk menambahkan file, jika belum ada filenya, ini di bawahnya ada file bintang plus ini kan. Nah, kita klik di situ, terus nanti kita bisa masukkan file PDF-nya. Nah, ini identifier tadi yang paling sering digunakan itu yang doi. Dan di sebelah kanannya ada gambar kaca pembesar, ini sebenarnya search ini untuk update. Jadi pada saat kita sudah menambahkan, baik itu melalui library atau melalui web importer atau manual, itu sebaiknya kita lakukan update lagi. Dan biasanya kalau doi-nya nggak ada, itu akan sulit update. Jadi bisa jadi nanti ada kesalahan atau nggak lengkap ya. Jadi ada kesalahannya seperti ini. Dia jenisnya jurnal, tapi disebutnya di situ proceeding seperti itu. Terus semestinya dia buku, tapi tulisannya jurnal. Nah, itu kita bisa secara manual kita sesuaikan apabila setelah kita update dia tidak bisa sesuai gitu. Jadi manual terpaksa. Oke. Ini tadi kita mau mindahkan record library ini ke collection kita atau ke grup, itu juga bisa. Ini nanti saya tunjukkan secara detail. Nah, ini sama, ini demonya ya. Terus kita bisa pilih langsung, banyak, dipindahkan. Itu juga bisa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau demo kalau nggak ada. Ada pertanyaan atau ada yang ingin digarisbawahi gitu? Karena selama ini merasa itu penting tapi nggak tahu caranya. Nggak ada ya? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke. Jadi ini contohnya langsung ini, punya saya sendiri. Jadi misalnya ini deh. Nah, untuk tahap awal saya kasih contohnya bagaimana kita menambahkan dari Mendeley ya. Jadi kita masuk ke websitenya Mendeley. Kita masuk ke websitenya Mendeley, kita login. Nah, kalau kita di sini kan ada menu library ya. Kalau kita klik library itu sama persis dengan reference manager kita yang tadi. Nah, cuma menu yang di atas yang ada menu tool, help itu kan nggak ada di sini. Tapi untuk tampilan dan isinya sama persis. Jadi kita nggak ke situ, kita ke bagian search. Nah, itu tempat di mana kita mencari artikel. Nah, ini search. Ini sudah search ini ya, sudah tempatnya untuk search. Nah, kita ketik di sini. Topik yang terkenal itu sudah dikasih di sini COVID-19, bioenergy, obesity, dan intrinsic motivation. Ya, misalnya saya mau topiknya bioenergy, gitu ya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Nah, kita juga bisa misalnya AI gitu lah, tapi AI kan luas ya, nanti muncul semua. Terus kita bisa batasin tahunnya, kan biasanya dikasih aturan tuh tidak boleh dari 10 tahun atau 5 tahun, ya kita bisa filter. Nah terus yang penting lagi sebenarnya, tapi tidak termasuk dalam bahasan pelatihan ini ya, cuma saya sekedar informasi. Jadi apapun paper yang kita temukan, kita sebenarnya harus ngecek apakah dia paper yang berkualitas. Itu ada di beda tempat ya, di Word of Science gitu ya. Tapi kita bisa mengidentifikasi di dalam Mendeley ini cukup dengan melihat ini readernya berapa, disitasi berapa. Kalau yang paling penting yang atas, kalau disitasi semakin banyak, berarti
nilai paper ini semakin tinggi. Jadi biasanya kalau kita mau cari citasi, kita cari yang sudah disitasi banyak orang dan pembacanya otomatis akan banyak juga. Nah, ini kita contoh ya. Kebetulan ini sudah disediakan PDF-nya. Nah, ini contoh yang baik. Jadi papernya cukup bagus karena citasinya sampai 400, pembacanya 1.500. Nah, ini kita bisa lakukan seperti ini. Kita lihat dulu detailnya. Nah, muncul di sebelah kanan. Ini di website ya, ini ya. Ini di websitenya Mendeley. Terus kita baca abstraknya. Jadi biasanya kita baca dari abstraknya kayaknya related nih dengan paper kita. Oke ya, kita add to library. Kita bisa add to library-nya di sini atau yang di kanan ini sama saja. Jadi ini cara pertama. Caranya banyak ya. Cara pertama saya add to library. Nah, setelah add to library di sini berubah menjadi view in library. Artinya dia sudah muncul di library kita. Coba kita cek. Saya pindah library tadi yang atas, supaya Windows-nya nggak ketutup, saya switch aja. Terus di sini saya sinkron dulu. Nah, ini sudah masuk tuh. Di atas itu. Saya belum sinkron, dia sudah sinkron sendiri karena ini via web ya. Ini yang atas, coba cek. Tadi judulnya apa? Artificial Intelligence Application for COVID-19. Nah, kita cek di library kita. Nah, nanti kalau kita cek di reference manager yang ada di komputer, itu juga sama, udah nongol. Jadi ini yang tadi barusan kita tambahkan, dan kita lihat lokasinya ada di all reference. Biasanya kalau nambahnya lewat web, itu tadi selalu nambahnya di all reference, nggak bisa langsung to the point di tempat yang kita mau. Jadi ini kita harus pindahkan. Nah, pindahkannya bisa diklik seperti itu, terus di bawah kita ke organize, add to collection, collection-nya pilih demo, add. Nah, di all reference dia tidak akan hilang, karena all reference itu selalu menyajikan semuanya. Kita cek di demo sini. Nah, dia sudah muncul yang atas. Terus cara yang lain untuk memindahkan itu kalau cuma satu itu bisa di drag and drop. Nah, ini saya pindahkan yang ZooJ ya kan. Di drag and drop ini bisa. Coba kita cek di demo. Nah, ZooJ sudah tertambahkan di dalam situ. Kalau lebih dari satu harus pakai menu yang di bawah tadi, karena kalau dulu bisa yang versi lama, kita select 2, 3, terus kita pindahkan bisa, tapi kalau sekarang kayaknya, kita coba ya. Saya kemarin kelihatannya dia udah nggak bisa. Yang belum ditambahkan yang 2 ini ya, Smith sama Cooper. Saya pindahkan ke demo. Coba, bisa 2 nggak? Nah, cuma pindah 1 ya, Cooper aja, Smith-nya nggak kepindah. Jadi kalau lebih dari 1, yang paling pas menggunakan menu yang ada di bawah. Saya kasih contoh lagi, Kumar sama Liu J. Nah, ini setelah saya pilih 2, saya organize, add to collection, demo. Kita cek Kumar dan Liu J. Nah, sudah pindah. Bukan sudah pindah ya, lebih tepat dia di-collect di demo. Tetapi untuk all reference itu memang menampilkan semuanya. Oh ya, untuk bikin folder ini gampang ya. Jadi tinggal klik kanan, create collection gitu ya. Ini di bawah ini ada new collection ya. Kita klik new collection. Nah, kita ketik aja namanya demo juga gitu. Nanti otomatis langsung nambah di sini. Jadi cara nambahnya gampang dan kita bikin sub collection bisa. Sub folder berarti ya. Jadi misalnya ini saya rename dulu nih. Misalnya saya ini penelitian gitu ya. Terus jadi pindah ke bawah ya. Nah, saya rename lagi supaya pindah ke atas. Dikasih bintang biasanya, pindah ke atas. Terus misalnya kita mau bikin subfolder atau sub collection-nya, misalnya penelitian berdasarkan apa, terserah. Mau berdasarkan judul boleh, berdasarkan jurnal boleh. Misalnya jurnal A. Gitu. Nah, nanti dia menjadi subnya.
Sampai sini ada pertanyaan? Dari yang sudah dijelaskan, ada yang belum jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, jadi ini saya delete aja. Kita fokus ke demo ya. Nah, tadi yang kita tambahkan dari library tadi, coba lupa, yang AI tadi ya, AI. Kita klik highlight AI-nya. Di sebelah kanan muncul, apapun yang kelihatan, walaupun cukup lengkap, kita tetap lakukan ini. Look up lagi. Siapa tahu ada berbeda gitu. Nah, kalau mau secara manual, kita cek. Nah, tapi ini kan papernya kita belum dapat ya. Dan di sini kita nggak bisa otomatis get filenya. Jadi kita kembali lagi ke yang tadi. Ini PDF-nya coba kita view. Ini mungkin nggak open access, walaupun di sini ada view PDF. Ada kemungkinan kita nggak bisa ngambil. Ya kalau nggak bisa ngambil, terpaksa kita kasih contoh yang lain. Cari yang lain, cari yang ada file. Ya, walaupun dia bilang view PDF, pada saat kita masuk ke PDF-nya, coba ini bisa nggak ini? Download full issue. Banyak sekali. Nah, bisa. Nah, bisa nih, bagus. Ini contoh yang bisa buat contoh berarti. Judulnya sama, pengarangnya sama ya. Nah, ini hati-hati loh ya. Ini kadang bisa, dia juga bisa salah tuh database-nya. Judulnya mirip, itu juga bisa. Nanti nongolnya beda gitu. Nah, ini ada menu download ini, download PDF. Jadi kita lakukan download, kita save, kita save-nya di sini ya, Mendeley. Ya, kita ingat-ingat nama filenya ya. Kalau lupa sama sekali nanti balik lagi harus nyari lagi. 771 minus main belakangnya. Oke, kita save. Nah, ini kayak kalau kita mau baca bisa di open itu, tapi saya mau lakukannya di Mendeley di sini. Sebentar, mana tadi? Nah, di sini kan ada file. Nah, ini kita add yang tadi. Ini. Nah, tadi kan ada satu judul menghindari duplikasi. Nah, itu maksudnya menghindari duplikasi. Kita tambah, kalau kita sudah tambahkan di library, kita jangan drag and drop. Kalau drag and drop di library nanti akan duplikasi. Kita tambahkannya di sini. File yang tadi dipilih, dia diupload sekaligus disinkronkan. Nah, ini udah muncul. Kalau sudah filenya udah tertambah, kita bisa read di sini. Nah, ini read, coba kita cek nih tahunnya berapa. Tahun 2020. Sebelah kanan ini kita lihat, oh ya benar 2020. Ini nama jurnalnya Diabetes and Metabolic Syndrome. Terus halamannya ya kita harus lihat lagi ya sekilas yang kita cocokin. Karena khawatirnya ada kesalahan. Oke, selesai sampai sini. Tadi mau kasih contoh yang drag and drop ya. Jadi ini kembali lagi ke library. Kalau misalnya filenya yang tadi saya drag and drop. Sharing saya kelihatan apa ya? Kelihatan library ya, benar ya? Ya, masih library, Pak. Oke, ini sekarang kalau saya drag and drop file PDF saya ke library. Ini salah satu cara juga untuk menambahkan di library kita, yaitu kita sudah dapat PDF papernya, kemudian kita mau tambahkan ke collection kita yang ada di dalam demo ini. Jadi kita drag and drop. Nah, tapi yang terjadi akan duplikasi. Karena kita taruh lagi file dianggap oleh Mendeley file baru.
Dan ini ya, kalau Mendeley yang lama, itu saya bisa men-set file yang library yang mirip dan kita bisa merge. Tetapi yang di baru saya tidak menemukan itu. Nah, tapi tadi berdasarkan materi tadi, duplikasi itu bisa terjadi dan harus dihindari. Jadi saya yakin menu merge-nya dia memang dihilangkan. Jadi kita harus secara manual hapus kalau terjadi duplikasi. Jadi kalau saya nambahkan berdasarkan file, filenya langsung nongol, nggak usah ditambahkan. Nah, kalau yang sebelumnya belum ada filenya, saya harus tambahkan filenya lewat menu file plus ini supaya tidak terjadi duplikasi. Nah, kalau terjadi duplikasi, berarti kita harus pilih salah satu, satunya di delete supaya tidak membingungkan. Jadi ini delete ya. Kalau delete ini dia masuk ke trash folder. Jadi delete-nya ada dua macam ya. Kalau delete-nya kita yang ini, itu benar-benar hilang, di all reference juga hilang. Tapi kalau kita delete-nya hanya di sini, di yang kita highlight kemudian kita tekan tombol delete, itu di all reference-nya tetap muncul. Ini kan di all reference ada dua ya. Nah, terus kita coba ke demo sini. Terus salah satu ini saya highlight, terus saya delete-nya pakai tombol delete, bukan pakai menu delete di bawah. Klik kanan ya, klik kanan delete reference. Jadi ini bedanya, kalau klik kanan delete reference, apakah hilang di dalam all reference juga? Coba kita cek. Hilang juga ternyata ya. Jadi kita mendelete-nya bisa dua cara, lewat ini di delete atau kita pindahkan. Jadi kalau kita hanya mau pindahkan, kita nggak mau nih di dalam collection kita mau pindahkan. Ini yang tadi, yang AI tadi saya mau pindahkan. Jadi kalau mau pindahkan pakai ini. Kalau mau pindahkan dari collection, kita remove from collection. Jadi dia record-nya tidak di-delete. Kalau pakai klik kanan delete atau pakai menu yang bawah kanan ini delete, itu menuju ke trash folder. Tapi kalau hanya remove from collection, kita hanya menghilangkan dia dari folder kita. Nah, seperti itu. Nah, oke. Sampai sini cukup jelas? Ada lagi yang perlu saya yang perlu saya jelaskan lebih jauh? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kita coba lengkapin filenya ya, kalau ada filenya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Soalnya setelah ini kita akan menuju ke yang tadi citasi Microsoft Word sama web importer. Oh ya, yang web importer belum didemokan. Nah, ini yang nggak ada filenya ini saya keluarkan aja dari collection ya. Jadi kalau nggak ada file itu karena dia tidak open access ya. Jadi kalau untuk kita mendapatkan file itu kita harus berbayar. Ya, kita coba untuk cari referensi lainnya. Tapi biasanya kalau peneliti yang sudah hebat, ya dia harus mendapatkan referensi yang terbaru dan yang update. Jadi walaupun berbayar dia harus kejar. Ya memang ada banyak cara, tapi ya kita bisa searching di Google ya, atau di akademia itu kadang ada, dan di Mendeley nggak bisa didapat, tetapi menggunakan searching di Google dengan cara lain, file itu bisa didapat. Jadi masih banyak cara. Oke, kita tambahkan lagi. Nah, kita mau pakai cara dengan add-on tadi. Ini ya menunya Mendeley add-on, web importer. Nah, web importer ini
Ini tadi sudah ya. Yang belum tadi yang bawah ini 2. Misalnya saya mau ambil lebih dari 1, 3. Nah, terus ini add-nya, kita pilih ke demo kan. Yang tadi demo. Terus kita langsung add. Nah, terus kita coba cek di library kita. Ini masih synchronize. Nah, langsung 3 yang tadi kita pilih pakai web importer langsung masuk ke collection kita yang kita beri nama demo. Oke, sampai sini? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau mau di-highlight silakan juga. Misalnya, Pak, kalau yang itu ya misalnya tidak sempat terbahas. Nah, saya mau kasih contoh web importer yang kita dari Kompas misalnya, karena Kompas dianggap cukup terpercaya ya. Karena kadang paper kita itu membahas sesuatu yang up to date, ya, terutama kemarin masalah COVID. Nah, berita, informasi dari pemerintah dari apa ya itu sempat saya beberapa paper yang mengambil dari Kompas. Atau untuk paper untuk Abdimas. Biasanya kalau untuk Abdimas kan kita cari bahannya itu yang cukup populer gitu ya. Oh, satu lagi, seringkali mahasiswa kan menggunakan Wikipedia. Nah, Wikipedia itu harus dipilih-pilah lagi apakah dia itu Wikipedia itu milik resmi dari suatu institusi dan dia dikelola sendiri oleh institusi tersebut. Kalau tidak, ya sebaiknya jangan digunakan sebagai referensi. Karena Wikipedia itu siapapun bisa ikut menulis. Kan dia sifatnya kontribusi gitu kan ya. Ini kalau mau baca berita Kompas, bagaimana ya? Saya nggak pernah baca berita. Biasanya nongolnya dari Google, larinya ke Kompas gitu. Nah, ini misalnya contoh satu. Nah, ini coba. Nah, kita import ya, pakai web importer. Nah, ini contoh kalau kita mengakses. Nah, di sini coba kita cek. Judulnya ada, HTTP-nya ada, diakses tanggal berapa ada, cuma nama pengarangnya kelihatannya belum ada ya. Auto ada ini, ada tempatnya tapi nggak ketulis, nggak keambil. Coba kita cek di Kompasnya, autornya ada nggak? Nah, ini ada, editornya ada, autornya nggak ada. Oke, kita anggap editor ini sebagai autor ya. Kita bisa ketik di sini. Mau pakai metode apa ya, last name, first name. Nah, kita tulis ini aja ya, tulis apa adanya aja. Kalau kita lupa nambahkan di sini, nanti kita tambahkannya lengkapinya di Mendeley-nya, nggak apa-apa, bisa juga. Nah, ini publikasinya ada tanggal bulan tahun 10 Agustus 2022. Hari ini ya. Beritanya hari ini juga. Nah, beritanya kan bisa beda dengan tanggal kita akses ya. Kalau kita ada kolom tanggal bulan ya lebih bagus. Nah, ini publication-nya kalau mau diketik Kompas juga boleh. Kompas online ya, atau nggak usah juga nggak. Oke, kita add ke demo ya, ke collection kita. Terus kita cek ke Mendeley kita. Masih synchronize, sudah muncul. Ini, Agnes Rita Sulistiawati. Coba kita klik, lihat detailnya. Nah, ini udah bagus ya, Kompas 2022, diakses tanggal sekian. Oke, sudah cukup mewakili, cukup lengkap. Dan ini karena ini website tidak ada doi, jadi terpaksa kosong. Nggak apa-apa seperti itu. Oke, bagaimana sampai sini? Cukup? Ada yang perlu ditanyakan? Jelas, Pak. Cukup ya. Nanti saya terbuka ya dengan email sama itu WA saya. Nanti kalau mau bertanya silakan. Kemudian yang ketiga ini ya,
Microsoft Word ya. Oke, ini sekarang kita masuk bagian yang ketiga, mensitasi ke dalam Microsoft Word. Jadi kalau kita menulis citasi, biasanya di dalam paper kita, misalnya tadi berita apa ya? Contohnya apa aja ya? Kejadian tersebut menakutkan, gitu ya. Menakutkan menurut siapa kan begitu? Makanya kita perlu citasi. Menurut berita Kompas ya begitu ya. Jadi ini kita lihat di sini di menu referensi Mendeley. Kadang kita diminta login kalau pertama kali ya. Tapi kalau sudah pernah login dia akan loading. Nah, terus ini kita arahkan ke library kita dengan nama demo tadi. Kemudian muncul yang tadi sudah kita tambahkan di dalam demo. Citasi bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, kita kasih contoh yang satu dulu. Nah, kenapa ini dalam kurung? Karena stylenya, ya begitu ya. Jadi kita coba bikin daftar pustakanya. Daftar pustaka, diketik judulnya, terus kita mulai tempat kita bikin, arahkan kursornya ke situ, kita menuju ke Mendeley yang sebelah kanan tadi. Di sini kita more, insert bibliografi. Continue. Nah, langsung terbentuk di situ. Mau ganti model IEEE style, oke, menuju ke citation style, IEEE, update, selesai. Nah, yang sering kali dipakai referensi kan biasanya IEEE. Maaf Pak, boleh diulang tadi. Oh, di belakang. Masih ada contoh yang kedua, Bu. Oh, silakan. Hal ini asal-asalan ya. Hal ini dikemukakan oleh ahli A dan B misalnya gitu ya. Terus kita mau masukkan citasinya. Ini dari dua paper nih sekarang kita kasih contohnya. Jadi kita kembali ini update dulu. Kalau perlu diupdate ya. Ini menunya ke reference ini. Karena tadi kita ubah style kan. Nanti kita sekarang mau masukkan. Jadi kita ke reference lagi. Pastikan ini sudah sesuai demo karena nanti nggak ketemu kalau itu salah. Nah, kita sekarang coba masukkannya dua citasi sekaligus. Karena kan kita nulis paper kadang citasinya dua langsung di dalam satu statement kan gitu ya. Oke, insert. Nah, begitu kita insert karena kita sudah create bibliografi, dia akan otomatis terbentuk. Dan ini akan urut ya Bu ya. Kalau kita tulisnya pertama satu, dia akan bikin urut 2, 3. Nah, kalau saya insert di depannya satu, nah ini kan ngasih contoh kan yang jahil-jahil gitu ya. Di depannya satu kita mau insert lagi yang berbeda lagi, yang AI ini. Nanti kita lihat untuk IEEE itu bagaimana? IEEE akan begitu Bu. Jadi di depannya lagi dia akan ubah jadi nomor 1, berikutnya dia akan ubah otomatis 2, berikutnya 3 dan 4, dan di daftar pusakanya akan ngikutin 1, 2, 3, 4. IEEE tidak berdasarkan abjad. Jadi dia berdasarkan urutan yang pertama di dalam paper kita akan ditulis di atas. Tadi pertanyaan Ibu mungkin cara bikin daftar pusaka ya Bu ya? Halo? Maaf. Tadi apa namanya? Insert mulai dari ada angkanya sampai dia muncul di daftar pustaka. Ya. Udah cukup jelas sih Pak tadi dengan contoh yang tadi. Ya, enggak, untuk bikin bibliografinya saya ulang, ini saya delete, enggak apa-apa. Oh iya, delete. boleh Nah, Pak. Delete ya. Jadi untuk bikin daftar pustaka atau bibliografi itu syaratnya kita harus citation dulu satu. Kalau belum ada sama sekali, nggak bisa di-create di bawahnya sini. Nanti dia akan keluar error, belum ada citasi yang diambil gitu. Jadi begitu yang atas kita sudah citasi, beberapa minimal satu, kita baru bisa create daftar pustaka. Nah di sini kita create di sini more, di sini
insert bibliografi. Kita menuju stylenya dulu boleh, stylenya kita ubah dulu. Atau kita langsung aja di sini diubah belakangan, juga nggak apa-apa. Ini insert ya. Nah, insert langsung jadi. Continue, jadi langsung, Bu. Nah, terus kalau kita mau ubah style, kembali lagi contoh, ini kita ubah ke apa misalnya. Apa ini juga sering. Association Psychology, American Psychology Association. Nah, kalau apa begitu gayanya. Nah, terus yang sering jadi masalah itu apa? Sering jadi masalah itu pengelola jurnalnya itu mengatakan bahwa punya kita nggak sesuai IEEE, padahal kita sudah pakai Mendeley, begitu ya. Gara-garanya apa? Jaraknya ini kejauhan katanya. Nah, itu disiasati begini. Ini menu saya ketutup ya. Bentar ya, saya kecilkan. Nah, ini sedikit kita membahas ini ya, membahas Microsoft Word ya. Kalau sudah ahli, bagus. Jadi kunci dari Microsoft Word supaya tidak seperti menggunakan mesin ketik manual itu adalah di style. Style itu gaya penulisan. Kan ada style itu kan ada title, heading, normal. Nah, ini harus dimaksimalkan. Manfaatnya banyak, bisa buat daftar isi, bisa untuk caption dan sebagainya. Jadi kalau terkait dengan citation itu biasanya di sini saya create style karena nanti setiap kita update itu berubah, tapi sebelum kita kirimkan ke jurnal stylenya kita apply dulu terakhir. Nah, sesuai dengan keinginan. Nah, di sini saya create style baru. Stylenya saya kasih nama citation atau daftar pustaka IEEE lah, saya kasih nama itu deh. Tapi IEEE yang sudah dimodifikasi karena nggak standar lagi karena permintaan pengelola jurnal. Nah, ini bisa kita ubah fontnya apa, ukurannya berapa. Nah, ini biasanya yang sering saya dipermasalahkan itu jarak antara angka sama nama. Nah, orang IEEE itu kan mengantisipasi yang digitasi itu sampai ratusan. Kalau kita kan hanya 2 digit puluhan, berarti dianggap itu terlalu jauh. Jadi ini di sini, hanging-nya ini kita ubah. Hanging-nya ini kemarin saya pakai 7, ini baru pas. Ya kurang lebih seperti itu bisa dimodif. Nah terus coba kita cek apakah 7 sudah bagus. Nah sudah bagus 7. Coba kita lihat apply style-nya, kita modify, kita apply. Kita reapply untuk memastikan nanti kalau kita edit terakhir itu akan sama persis. Nah, seperti ini kalau kita coba lagi masukkan lagi citation, dia akan berubah. Karena standarnya Mendeley seperti itu. Contoh citasi lagi. Jadi kita kasih contoh lagi reference foldernya demo. Nah, kita mau kasih contoh sumbernya sama ya, yang udah pernah diambil ya. Apa yang terjadi? Yang sudah pernah diambil tadi kan Kompas ini. Oke, saya ambil lagi. Saya pakai sebagai citation di kalimat berikutnya. Nah, nomornya akan 2 sama. Ya, begitu. Terus kita lihat daftar pustakanya, balik lagi ke asal. Nah, ini terus gimana? Ya udah ini klik kanan. Apply style-nya sebelum kita submit, kita kirimkan ke publisher, kita cari tadi citasi tadi mana? IEEE. Harus diblok semuanya.
stylenya kita apply. Ya terpaksa begitu. Karena gaya selingkung dari pengelola jurnal, dia sudah mengatakan sebaiknya menggunakan Mendeley dan IEEE. Ya, pada saat kita pakai Mendeley, Mendeley-nya versinya beda-beda dengan yang dia pakai. Ya ini berarti kita siasati begini, baru kita kirim gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, ada lagi kira-kira yang ingin tahu selama ini?